Shalom agent. Welcome to Agent Online Service. Eko harap teman-teman dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum beribadah kali ini, kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami tolong kati ibadah hari ini, dan Tuhan pimpin sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa, ya, amin. Teman-teman, Ekal pernah ditolong sama Tuhan loh. Ini ceritanya. Ini seperti ini. Ekal itu kan sedang menonton TV. Lalu Ekal ke belakang rumah. Nah terus tiba-tiba Ekal jatuh. Terus situ Ekal ditolong sama Tuhan. Dan ngobatin Kak Ekal. Ngobatin Ekal. Jadi seperti itu ceritanya. Dan kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyanyi bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan senangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar.
kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Hebat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terpusat, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Dan belum itu, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita doa dulu. Tuhan Yesus, tolong kami pengertian dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan Yesus memimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Agent, ketemu lagi nih sama Kak Kesha. Wah, tadi seru sekali ya memuji Tuhannya. Sekarang waktunya kita untuk duduk manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, bulan lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan rela turun ke dunia, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan mengampuni kita. Dan kita juga sudah belajar bahwa kita juga perlu pengampunan dari Tuhan. Dan setelah kita tahu bahwa kita diampuni Tuhan, kita harus selalu bersyukur dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Kak Kesha mau ajak agent semua untuk sama-sama belajar. Kita semua sama-sama belajar bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tapi juga Tuhan juga melindungi kita. Coba Kak Kesha mau tanya, siapa di antara agent semua yang pernah mengalami perlindungan Tuhan? Angkat tangannya. Kak Kesha yakin kita semua pasti pernah mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan itu melindungi kita selalu setiap hari. Setiap hari Tuhan melindungi kita. Tuhan itu melindungi kita selalu, nggak pernah bolong, nggak pernah libur. Tuhan selalu melindungi kita 24 jam sehari. Nah, di Alkitab juga banyak contoh-contoh bagaimana perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang dikasihinya. Mulai dari Nabi Nuh yang walaupun ada air bah selama
berhari-hari, tapi Nabi Nuh dan keluarganya dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan di dalam bahtera. Kemudian ada juga cerita bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang dilindungi Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Nah, hari ini Kak Kesia juga pengen cerita nih, satu cerita di Alkitab tentang seorang rasul yang mengalami perlindungan Tuhan juga. Dia dilindungi Tuhan secara luar biasa. Kira-kira siapakah dia dan bagaimana Tuhan melindungi dia? Penasaran? Kalau gitu, yuk kita sama-sama simak ceritanya. Suatu hari, Paulus akan berlayar ke kota Roma. Di tengah perjalanan menuju Roma, kapal yang dinaiki oleh Paulus dilanda oleh angin badai. Berhari-hari lamanya kapal itu terombang-ambing di tengah lautan, dan selama berhari-hari itulah semua orang yang berada di dalam kapal itu tidak makan. Lalu Paulus berdiri dan menasehatkan mereka untuk tidak putus asa, karena tadi malam seorang malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Paulus bahwa oleh karena karunia Tuhan, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat. Lalu Paulus mengajak mereka untuk makan. Setelah kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ketika hari mulai siang, mereka melihat teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk mendamparkan kapal mereka ke situ. Tapi kapal mereka menabrak pasir, sehingga bagian depan kapal terkandas dan tidak bisa bergerak, sedangkan bagian belakangnya hancur dipukul ombak yang keras. Akhirnya beberapa orang menyelamatkan diri dengan berenang, dan yang lain yang tidak bisa berenang menyusul dengan menggunakan pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat sampai ke darat. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang siapa? Tentang Rasul Paulus. Dia harus berlayar ke kota Roma, tapi di tengah jalan kapal yang dia naiki itu terkena angin badai. Kapalnya diombang-ambingkan selama beberapa hari di lautan, gak jelas gimana nasibnya. Tapi ternyata Tuhan sanggup melindungi Rasul Paulus. Bahkan bukan cuma Rasul Paulus, tapi semua orang yang ada di kapal itu selamat karena Tuhan melindungi mereka. Nah, Ijen, Tuhan yang sama yang melindungi Rasul Paulus juga melindungi kita saat ini. Bahkan gak cuma kita, tapi Tuhan juga melindungi keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Tuhan melindungi kita semua, orang-orang yang dikasihinya. Jadi Ejen gak perlu takut, gak perlu khawatir. Duh, ini gimana ya aku nanti ya, besok pagi masih bisa bangun gak ya? Aduh, besok pagi aku masih bisa makan gak ya? Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut karena ada Tuhan yang melindungi kita. Nah, Ejen semua percaya kalau Tuhan sanggup melindungi kita? Percaya dong ya. Kalau gitu yuk kita mau sama-sama bilang, Tuhan adalah pelindungku. Bisa? Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah pelindungku. Yeay, good. Yuk kalau gitu Kak Kesia mau ajak kita semua berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin Kak Kesia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau sudah melindungi kami sampai detik ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
teman-teman, saatnya kita untuk beraktivitas bersama Rafael dan Devan. Untuk aktivitas kali ini kita butuh gunting, double tip, dan ballpoint. Dan juga spidol, cat air, dan kuas. Dan yang paling penting adalah karton. Hari ini kita akan membuat perisai. Pertama-tama kita harus membuat polanya terlebih dahulu atas karton yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan gunting polanya menjadi bentuk perisai. Perisainya sudah jadi. Sekarang kita akan memotong bagian hiasnya. Dan selanjutnya kita akan membuat salib. Kita gambar polanya di karton. Selanjutnya kita gunting polanya menjadi salib. Nah, salibnya udah jadi teman-teman. Saatnya kita warnai. Teman-teman bisa pakai spidol atau cat air. Kali ini aku akan memakai spidol. Salibnya sudah jadi, waktunya kita menempel di perisai tadi. Nah teman-teman, sekarang kita akan ambil double sticknya dan tempel double sticknya di belakang salibnya. Nah, karton sisa potongan tadi bisa kalian gunakan untuk menghias perisainya. Nah teman-teman, selalu ingat ya, kalau Tuhan selalu menjadi perisai untuk kita. Kalau kartonnya sudah jadi, kirim ke nomor ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah, gimana? Seru kan ibadah kali ini? Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kan? Dan sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuhan Yesus berkati. Dadah.